Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah panduan singkat pelaksanaan praktikum mata kuliah basis data 1 pada pertemuan pertama. Nanti rekan-rekan mahasiswa akan mendapatkan modul praktikum kurang lebih seperti ini. Mohon dibaca baik-baik setiap modulnya, dimulai dari judulnya, kemudian kompetensi yang ingin dicapai, tujuan instruksional, serta poin-poin atau materi atau teknik pelaksanaan praktikum serta evaluasi praktikum. Mohon semua itu dibaca dengan seksama, di mana di setiap praktikum yang dilaksanakan selalu ada teori dasar atau teori awal sebelum rekan-rekan mahasiswa melakukan praktikum secara mandiri, baik untuk teknisnya perorangan atau nantinya akan ada evaluasi praktikumnya dari setiap kegiatan modul yang dilaksanakan. Oke, cara singkatnya untuk memulai praktikum adalah silakan Anda jalankan atau buka aplikasi MySQL-nya, bisa menggunakan aplikasi SAM. Jika Anda menggunakan sistem operasi Windows, bisa juga menggunakan aplikasi LAM untuk sistem operasi Linux, atau aplikasi sejenis yang dimana di dalamnya ada MySQL. Oke, pertama-tama kita jalankan servisnya, yaitu servis Apache dan MySQL-nya pada sistem operasi Windows. Ketika sudah berjalan, silakan dibuka atau diklik icon logo shell-nya. Oke, maka rekan-rekan akan mendapatkan tampilan seperti ini. Maka kita sudah berada pada lingkungan kerja atau terminal aplikasi SAM untuk mengakses database MySQL-nya kita. Silakan lingkungan kerja ini disandingkan dengan modulnya. Jadi setelah membaca kompetensi intinya, tujuan instruksional, kemudian teorinya, nanti jika ada tugas pendahuluan atau ada tugas pendahuluan yang disampaikan atau yang diberikan kepada rekan-rekan mahasiswa, baik yang diberikan oleh asisten maupun dosennya, maka perhatikan juga pertanyaannya pada tugas pendahuluan. Oke, silakan kita masuk ke bagian praktikum mandiri. Kemudian siapkan hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk melaksanakan praktikum ini. Kemudian baca dengan seksama prosedurnya. Baru rekan-rekan mahasiswa masuk kegiatan praktikumnya. Di sini langkah-langkahnya sudah jelas. Mohon diperhatikan dengan seksama. Secara umum, ini adalah panduan untuk sistem operasi Linux atau macOS, di mana MySQL-nya tersimpan pada direktori opt lam/bin. Jadi ketika rekan-rekan mahasiswa ingin mengaksesnya, maka perintah inilah yang digunakan. Tetapi ketika kita menggunakan versi Windows dan aplikasinya adalah SAM, maka rekan-rekan cukup menjalankan servisnya, kemudian mengklik icon cell di sini. Oke, tampilannya kurang lebih seperti ini. Oke, di sini kita akan masuk ke atau menjalankan service SQL-nya dengan perintah mysql -u root -p. Artinya ini adalah kita ingin mengakses service MySQL dengan user root dan password yang rekan-rekan mahasiswa nanti masukkan. Ini semua tergantung settingan default dari service MySQL-nya rekan-rekan sekalian. Jika usernya sudah berubah,
Jika passwordnya sudah berubah, maka itu disesuaikan. Jadi perintahnya adalah mysql -u root -p. Oke, secara default itu biasanya passwordnya kosong atau root. Jadi kita coba isikan dengan password default. Jika itu memang ada passwordnya, namun jika kosong, maka langsung ditekan enter saja. Oke, sekarang kita sudah masuk ke dalam database MariaDB ya, yang menggunakan perintah MySQL. Ya kan? Di sini perintah pertamanya adalah show database. Kita diminta untuk mengetikkan perintah show database. Oke. Jadi perintah ini berfungsi untuk melampirkan atau untuk menampilkan seluruh database yang ada pada MariaDB ini atau MySQL ini. Ya, jadi ini punya saya contohnya sudah cukup banyak, tetapi nanti kalau teman-teman mahasiswa baru pertama kali install, itu yang ada itu biasanya cuma 3, atau yang sudah tersedia itu biasanya 3 atau 4, di mana ada mungkin information scheme, MySQL, kemudian performance, sama phpMyAdmin. Oke, ini perintah untuk melihat database yang tersedia pada sistem yang sudah ada saat ini di komputer Anda masing-masing. Kemudian, jika Anda ingin melakukan atau membuat satu database, cukup ketikkan perintah create database, modelnya seperti ini, create spasi database. Oke, hurufnya tidak harus besar, ya, huruf kecil juga boleh, diikuti dengan nama database-nya. Artinya perintahnya adalah create database, kemudian nama database-nya. Ya kan? Jika penamaan database Anda adalah 2 suku kata, maka nama database sebaiknya tidak menggunakan spasi, tetapi digunakan simbol underscore atau simbol lain yang intinya adalah nama database itu tidak mengandung spasi. Oke, perintahnya adalah create database, ikuti saja panduan yang ada di modul. Di sini diminta umpamanya membuat database umpamanya vcom atau mungkin database sesuai dengan stambuk Anda. Nanti disesuaikan saja instruksi dari asisten atau dosennya. Kemudian ketika kita sudah membuat create database, ya kan, maka kita cek lagi dengan show database apakah sudah ada. Jika sudah ada, maka perintah selanjutnya adalah use. Use ini adalah ketika database-nya sudah tersedia, kemudian kita ingin aktif di dalamnya atau aktif masuk ke dalam database tersebut, maka perintah use yang digunakan. Dan contohnya adalah use vcom, karena database vcom yang sudah kita buat di atas. Oke, kemudian kita masuk ke perintah selanjutnya adalah create table. Oke, lihat baik-baik di sini. Secara umum, perintah create table adalah kita mengetikkan keyword create table diikuti dengan nama tabelnya. Kemudian dalam kurung, ya kan, diikuti dengan nama kolom dan jenis kolomnya serta panjang datanya. Yang bagaimana itu? Contoh, kita ingin membuat tabel mahasiswa, maka perintahnya cukup create table, create spasi table, kemudian nama tabelnya. Dalam hal ini umpamanya contoh tabel mahasiswa. Ya kan? Maka di dalam tabel mahasiswa itu kita ingin membuatkan 2 field. Di sini contoh saja ya. Field yang pertama itu adalah stambuk dan field yang kedua itu adalah nama. Perintahnya kurang lebih seperti ini. Create tabel mahasiswa, stambuk, integer. Apa ini integer? Integer ini adalah jenis kolomnya atau tipe datanya. Sedangkan panjang datanya itu adalah 15. Jadi di sini kita ingin membuat tabel mahasiswa dengan field stambuk di mana tipe datanya itu adalah integer dengan panjang data atau banyaknya karakter itu adalah 15. Jadi, di dalam tabel mahasiswa kita nanti ada field atau kolom stambuk dengan
tipe integer, ya kan? Dan panjang karakternya adalah 15. Ada juga file nama dengan tipenya varchar dan panjang datanya adalah 50. Oke, nanti rekan-rekan bisa mengecek lagi di sistem database yang Anda gunakan, entah MariaDB, MySQL, atau MS SQL, kira-kira jenis kolom atau tipe data apa saja yang disupport oleh tools atau aplikasi tersebut, ya kan? Karena setiap aplikasi basis data atau DBMS itu biasanya tipe datanya itu spesifik ada yang beda, ya kan? Tetapi secara umum itu strukturnya sama, cuman cara penggunaannya mungkin sedikit berbeda. Jadi diperhatikan DBMS yang digunakan apa, ya kan, dipelajari dengan baik, ya kan, bagaimana mereka menggunakan tipe datanya dan penulisan atau penggunaan panjang karakternya. Ya kan, tolong diperhatikan di sini jumlah buka kurung dan tutup kurungnya. Jangan lupa juga diakhiri setiap perintah diakhiri dengan perintah titik koma. Ketika rekan-rekan sudah mengetikkan perintah ini dengan sukses, ya kan, tanpa ada error, maka selanjutnya adalah untuk menampilkan tabel yang sudah dibuat. Ya kan, cukup memberikan perintah show tables. Ya kan, titik koma enter. Maka jika tabel mahasiswa ini sudah sukses, maka akan muncul tabel mahasiswanya. Kemudian ketika kita ingin melihat struktur dari tabel yang sudah kita buat atau tabel yang sudah ada, cukup kita mengetikkan perintah describe, ya kan, atau DESC diikuti dengan nama tabelnya. Contoh umpamanya describe tabel mahasiswa. Maka akan ditampilkan struktur atau bentuk umum dari tabel tersebut. Oke, di sini nanti ada perintah-perintah dasarnya seperti alter, ya kan, dan sebagainya untuk merubah struktur, drop dan sebagainya. Mohon diikuti dengan seksama. Ya kan, langkah-langkah demi langkahnya. Oke, setelah itu maka Anda akan tiba di bagian berikutnya, yaitu adalah evaluasi praktikum. Jadi ini evaluasi praktikum untuk memastikan bahwa praktikum mandirinya itu telah Anda pahami, sehingga ketika diberikan soal yang sejenis, maka Anda akan dapat menyelesaikan soal tersebut atau tugas tersebut. Oke, di situ adalah panduan singkat di modul praktikumnya. Kemudian ketika hal-hal itu semua sudah selesai, tolong Anda masuk ke dalam link yang sudah saya berikan, ya kan, untuk melakukan pencatatan pada saat aktivitas praktikumnya. Jadi setiap mahasiswa diharapkan nanti di link yang saya berikan untuk melakukan pencatatan hasil evaluasi praktikum dan praktikum mandiri, silakan adik-adik atau rekan-rekan mahasiswa membuat folder dengan format adalah nama stambuknya, kemudian namanya. Oke, di dalam link yang saya berikan. Oke, di dalam folder tersebut, ya kan, atau yang utama pada saat Anda membuat folder tersebut adalah rekan-rekan mahasiswa menggunakan email dengan nama yang valid yang sudah kita gunakan selama ini. Jadi rekan-rekan mahasiswa menggunakan email yang valid, yaitu yang merepresentasikan nama. Silakan buat folder dengan format stambuk dan namanya. Kemudian di dalam folder tersebut rekan-rekan mahasiswa membuat lagi folder, yaitu 2, evaluasi praktikum dan praktikum mandiri. Jadi semua aktivitas praktikumnya tadi ini, ya kan, dicatat, ya kan, kemudian outputnya ditampilkan. Nah, itu dimasukkan nanti disimpan di dalam file Word, ya kan, setiap perintahnya ditulis, kemudian setiap outputnya ditampilkan, ya kan, setiap outputnya ditampilkan, kemudian disimpan dalam file Word itu sebagai bukti kegiatan praktikum, ya kan. Jika itu bukti sudah ada di dalam bentuk file Word, kemudian masukkan ke dalam folder
praktikum mandiri, ya kan? Contoh nanti praktikum mandiri di sini ada beberapa modul. Buatkan lagi di sini umpamanya untuk modul 1, ya kan? Modul 1, ya kan, hasil praktikumnya mandirinya apa. Jadi setiap orang nanti tuh beda-beda seperti itu. Nah, begitu juga untuk evaluasi praktikumnya, ya kan? Di sini umpamanya untuk modul 1. Apa evaluasi praktikumnya untuk modul 1? Jadi semua evaluasi praktikum tiap modul itu beda-beda, nanti dibuatkan folder saja sesuai dengan modul dari praktikumnya. Oke, saya kira cukup untuk panduan singkatnya pelaksanaan praktikum. Semoga jelas sehingga tidak ada mengalami kendala-kendala teknis dalam pelaksanaan praktikumnya. Saya Eri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.